Makasih loh Bu sebelumnya untuk waktunya. Benar Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin curhat nih sama Ibu. Oh iya, silakan Ibu. Ya, eh, terkait dengan keadaan di sekolah Bu. Kok saya melihat pembelajaran di sekolah itu ya masih model jadul ya Bu ya, masih model lama gitu, model konvensional ceramah, sehingga saya melihat antusias anak-anak dalam belajar jadi berkurang gitu. Oh iya, jadi terkait ini ya Bu ya, model pembelajaran yang masih dengan gaya lama, konvensional, ceramah, gitu kan ya. Nah, coba ada masalah yang seperti ini, coba Ibu ceritakan secara detail gitu biar saya memahaminya. Gitu. Iya Bu, jadi di sekolah ini kan memang lebih banyak yang senior ya Bu dibandingkan anak-anak mudanya. Untuk merubah keadaan sekarang kan zaman yang sudah canggih, harusnya sih pembelajarannya itu ya sudah mengikuti zamannya lah Bu. Anak-anak biar lebih pembelajaran lebih bervariatif gitu. Oh itu ya Bu ya. Jadi Ibu menginginkan pembelajaran yang lebih bervariatif, mengikuti perkembangan zaman, seperti itu Bu ya. Iya. Nah, jadi apa nih kira-kira di akhir percakapan kita harapan yang Ibu ingin capai? Saya berharap dari hasil percakapan kita ini adalah solusi supaya terjadi perubahan di sekolah ini sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak konvensional tapi bervariatif. Biasa ya Bu ya, Ibu menginginkan, mengharapkan suatu pembelajaran yang lebih bervariatif, lebih modern, tidak mengikuti gaya lama, tetapi mengikuti perkembangan zaman gitu, sehingga siswa pun dapat mengikutinya Bu ya dengan gaya yang sekarang gitu kan. Nah, menurut Ibu nih untuk menciptakan model pembelajaran yang lebih variatif, pembelajaran yang lebih modern dan meninggalkan pembelajaran gaya lama, menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang bisa saya lakukan itu apa ya Bu ya, saya juga lagi memikirkannya nih Bu. Mungkin dengan mentoring face to face antar guru dan bergantian begitu kali ya Bu ya, tentang model media pembelajaran yang berpusat kepada anak yang mengikuti zaman sekarang dan menggunakan media-media yang ada di lingkungan sekolah, jadi tidak monoton ceramah begitu Bu. Oh iya, bagus sekali tuh Bu. Berarti Ibu akan mementoring rekan-rekan teman-teman ya Bu ya yang ada di sekolah gitu kan ya, untuk memberikan ya atau menginformasikan nih untuk menciptakan pembelajaran yang tidak monoton ya Bu ya, Iya. tidak mengikuti gaya lama tetapi lebih kreatif gitu ya Bu ya, lebih melibatkan peserta didik gitu ya Bu ya. Nah, luar biasa nih Bu, dengan mentoring juga kan kita bisa saling sharing ya Bu antara rekan guru gitu kan terkait metode-metode pembelajaran yang lebih modern saat ini gitu. Nah kira-kira nih Bu selain mentoring gitu, apalagi nih yang dapat Ibu lakukan agar pembelajaran itu tidak monoton gitu, tidak mengikuti gaya lama? Selain mentoring mungkin memang berkolaborasi dengan teman-teman anak-anak muda khususnya ya Bu ya. Mereka kan punya ide-ide yang cemerlang untuk model media pembelajaran dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, bermain perankah atau apakah, mungkin berkolaborasi itu kali juga ya. Oh iya, bagus-bagus Bu. Dengan tadi mentoring ya Bu, pertama-tama mentoring berarti kan terkait dengan tadi guru juga sudah terjalin ya Bu ya. Iya. Ya, oke. Dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lebih muda gitu kan, lebih saling sharing gitu ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran yang lebih modern gitu, menggunakan IT ataupun menggunakan sesuatu ya Bu ya. Luar biasa ya Bu. Nah kira-kira Bu, apa lagi nih agar pembelajaran itu lebih asik ke anak juga gitu kan, agar model pembelajaran itu tidak mengikuti gaya lama. Kira-kira Ibu akan menciptakan pembelajaran seperti apa lagi? Mungkin strategi yang bisa dilakukan, saya sepertinya akan menghubungi kepala sekolah gitu kali ya Bu, sama atau wakil kurikulum terkait dilakukan pelatihan-pelatihan yang
pembelajaran, model pembelajaran, bagaimana media pembelajarannya sehingga anak-anak ini dapat belajar dengan lebih asik. Jadi saya akan berjumpa dengan kepala sekolah untuk melakukan workshop atau pelatihan. Yang luar biasa ya Bu ya, menghubungi ya Bu, berdiskusi dengan kepala sekolah terkait model pembelajaran yang lebih interaktif lagi gitu ya Bu ya, lebih asik lagi dengan media-media yang modern pastinya ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Nah dari mentoring, kolaborasi, dan menghubungi kepala sekolah, ada lagi kah yang akan Ibu lakukan gitu? Untuk saat ini itu dulu kali ya Bu ya yang akan dilakukan. Ya, luar biasa Ibu, sudah ketiga nih Bu. Nah kira-kira nih Bu, mana yang dapat Ibu lakukan terlebih dahulu dari ketiga hal tersebut? Kalau mentoring itu karena langsung ya Bu, mentoring itu langsung dan kita pasti menemukan teman-teman yang sevisi gitu Bu. Jadi kayaknya lebih cepat ya mentoring dulu. Kolaborasi juga tahapannya dengan teman-teman kaum muda mungkin dapatlah cepatlah kita bergabung berbaur. Kalau untuk yang tadi workshop latihan itu jangka panjang kali ya Bu, karena di situ memerlukan pembiayaan, waktu yang lama, narasumbernya siapa, dan teman-teman itu karena program sekolah ya tidak semuanya sebenarnya sevisi, tapi untuk jangka panjang. Ya, luar biasa nih Bu, bukan ingin menghadirkan model pembelajaran di sekolah yang tidak lagi konvensional ya, tapi pembelajaran yang lebih modern gitu kan. Ibu udah luar biasa sekali ingin melakukan mentoring dan kolaborasi terlebih dahulu gitu. Karena kita tahu ya dengan melakukan pelatihan-pelatihan itu banyak sekali pembiayaannya gitu ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, Ibu membutuhkan orang lain nggak gitu terkait untuk kelancaran yang akan Ibu lakukan? Pastinya saya perlu dukungan ya Bu, tapi saya melihat di sini walaupun seniornya banyak, tapi anak-anak muda juga ada. Saya butuh dukungan mereka untuk mungkin untuk sama-sama membantu supaya seluruhnya dapat terjangkau dengan cepat, mementoring, mengajari IT-nya ya, bagaimana membuat ya sesederhana mungkin, nggak apa-apa PowerPoint, yang penting modelnya tidak konvensional lah, tidak ceramah mulu gitu Bu. Anak-anak kan kesian kalau ditanya jenuh Bu, bosan Bu, tapi dengan adanya PPT atau bermain peran atau model apa saja menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah, kuisis yang sudah marak seperti sekarang ini, itu mungkin dapat membantu anak-anak. Ya luar biasa ya Bu ya, dengan rekan-rekan yang ada di sekolah gitu kan ya, entah itu guru senior ataupun anak-anak guru-guru yang lebih muda gitu kan ya. Mudah-mudahan saling terjalin kerjasama yang baik ya Bu ya. Nah kiranya nih Bu, kapan Ibu akan melakukan tahapan-tahapan ini? Mungkin dalam minggu ini ya, saya mulai dari mentoring dulu face to face ya secara bergantian begitu Bu, sehingga apa yang kita harapkan dapat terlaksana. Ya luar biasa Ibu, dengan melakukan mentoring terlebih dahulu gitu ya, dan itu akan dilaksanakan minggu depan gitu kan. Nah sepertinya nih kita sudah menemukan pemecahan masalah yang telah Ibu hadapi nih gitu kan ya, dari tadi Ibu mentoring gitu kan, melakukan mentoring, berkolaborasi dengan kaum muda, terus juga menghubungi kepala sekolah untuk melakukan pelatihan, sudah menemukan solusi. Nah kiranya komitmen Ibu nih apa untuk kelancaran tahapan yang telah Ibu buat? Mungkin saya sesuai dengan tahapan tadi, saya akan memulai dengan mentoring, berbaur dengan kaum muda yang ada di sekolah ini, yang mereka jago IT-nya,
dan menyatukan visi dan misi, sehingga setelah jelas kita akan menyebar, saling merangkul yang senior, sehingga pembelajaran berpusat kepada anak itu dapat dilaksanakan di sekolah ini, dan harapannya pembelajaran di sekolah ini sudah lebih bervariatif. Ya, luar biasa. Semoga apa yang Ibu harapkan nih dapat terlaksana. Nah, kira-kira sebelum kita melakukan diskusi ini, kira-kira tuh mode pembelajaran yang Ibu jalani itu berada di tempat yang mana ya? Selama ini sih karena memang antara senior sama juniornya itu lebih banyak senior ya Bu ya, jadi rentangnya itu ya di angka 6 lah gitu Bu. Oh gitu. Nah, alhamdulillah nih kita sudah menemukan kan dari Ibu juga sudah menemukan pemecahan masalahnya. Kira-kira kalau Ibu sudah menerapkan ini ada di rentang berapa ya setelah itu? Memang sih tidak semudah yang kita pikirkan ya Bu. Harapan saya sih 10, tapi untuk saat ini mungkin karena baru memulai, mungkin bisanya ya di rentang-rentang 9 saja sudah luar biasa menurut saya. Luar biasa. Semangat ya Bu ya. Yang mudah-mudahan dengan coaching kita dapat Ibu dapat memecahkan masalah, Ibu juga mudah-mudahan dapat melaksanakannya dengan baik gitu kan. Nah, nanti kedepannya saya juga ingin mendengar nih hasilnya gitu kan. Apakah Ibu Titi sudah wah di hasil berapa Bu? 9 tadi ya? Apa mungkin juga di hasil 10 gitu kan? Yang diharapkan. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi kembali. Saya akan mendengarkan hasil dari Ibu. Semoga berhasil seperti itu Bu Titi. Amin, terima kasih loh Bu buat waktunya. Jadi saya udah tergambar nih kira-kira sekolah ini pembelajarannya sudah lebih bervariatif ya, melakukan perubahan dari level 6 harapan ke level 9. Terima kasih loh Bu Rani buat waktunya sehingga saya menemukan solusi ini. Sama-sama Ibu Teti. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Rani. Apa kabar? Baik Bu, bagaimana Bu Rani? Baik. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Iya Bu, hari ini saya melakukan proses coaching. Oke, sebelum coaching, langkah baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu terkait penilaian ya Ibu. Nanti Ibu sebagai coach dan nanti coaching, saya akan mengamati dan menilai seperti itu. Adapun lebih penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan saya juga akan mendengarkan nih respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Ibu, gunakan proses coaching, prinsip coaching, yaitu di mana sesuai dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum observasi Bu, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti itu potensi inti ya Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, jadi saya harus lebih konsentrasi. Lalu yang kedua mendengarkan dengan aktif. Lalu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ambil dari kata kunci dari coaching tersebut. Oke, luar biasa itu ya. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu apa? Dari ketiga itu mungkin saya akan mengembangkan 2 ya Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif, karena ketika saya mendengarkan dengan aktif saya merasa kehadiran saya lebih penuh, dan ketika saya mendengarkan dengan aktif yang kedua saya juga dapat menemukan kata kunci dari coaching tersebut. Oke, luar biasa ya Ibu. Nah, kira-kira nih indikator tercapaian yang akan Ibu hasilkan nanti itu apa ya? Indikator ketercapaian yang saya harapkan dihasilkan itu
Saya berharap coaching ini menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, lalu coaching tersebut juga menemukan cara-cara atau langkah-langkah bagaimana dia dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, luar biasa Ibu. Selamat melakukan coaching. Semoga lancar. Amin. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya? Perjalanannya lancar? Amin Bu, puji Tuhan, Alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, luar biasa Ibu. Tadi saya sudah mengamati antara Ibu dan coaching melakukan proses coaching, gitu kan? Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator capaian yang Ibu capai? Yang sudah saya dapatkan tadi ketika saya melakukan proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta di mana di dalamnya ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan kemudian ada tanggung jawab. Saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coaching. Saya menggali potensi yang ada sehingga coaching tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, luar biasa ya Ibu sudah mendapatkan hasilnya nih, dan saya juga sudah melihat tadi Ibu sudah sesuai dengan alur tirta. Dan kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan? Hal yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini mungkin saya harus lebih memahami lagi, mendapatkan memperoleh keterampilan di dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci sehingga proses coaching dapat berlangsung lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya, bagaimana harus menerapkan tirta gitu, dan dapat menggali lagi pertanyaan-pertanyaan buat coach untuk menggali lebih dalam dan menggali potensi dari coach ya Bu ya. Luar biasa, semoga kita semua berdua bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin Bu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih sama-sama Bu Rani.